Gugurnya orang di dalam peperangan itu bukanlah perkara yang menunjukkan arti kekalahan. Gugurnya para syuhada dalam peperangan bukanlah simbol kepada kelemahan. Macam zaman kita sekarang, ada punya nuklir, ada yang punya drone, ada yang boleh hantar peluru daripada jauh, ada yang boleh berbuat apa saja dengan teknologi kecanggihan. Memahami dengan pemahaman yang salah sehingga mempertikai di mana Allah atas apa yang berlaku kepada pembantaian ini. Hadirin dan hadirat, di dalam kita membaca kejadian-kejadian yang terjadi, dugaan demi dugaan yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, kezaliman-kezaliman yang terjadi, pembantaian-pembantaian yang terjadi, pembunuhan demi pembunuhan yang terjadi, mestilah kita merujuk kepada Al-Quranul Karim. Bagaimana kita untuk menilai dan menimbang kejadian yang ada di zaman kita dengan neraca Al-Quran, dengan neraca sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, supaya kita dapat menilai peristiwa dengan timbangan yang betul. Jika tidak, maka kita akan menimbang dengan timbangan yang salah sehingga menafsirkan dengan penafsiran yang salah, memahami dengan pemahaman yang salah sehingga mempertikai di mana Allah atas apa yang berlaku kepada pembantaian ini, di mana rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya yang terbunuh, dizalimi dan juga diseksa dan macam-macam kezaliman yang berlaku, di mana pertolongannya Allah kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang dizalimi. Dengan demikian, bila salah meletakkan neraca, akan salah menilai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam ayat tadi diajarkan kepada kita bagaimana kita memahami akan dugaan yang dihadapi oleh umat-umat yang terdahulu. Di dalam Al-Quranul Karim, ketika seseorang itu berada dalam keadaan genting, berhadapan dengan situasi yang teramat sukar, maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikosongkan kesabaran yang ada diberikan kepada orang tersebut karena gentingnya masalah. Subhanallah, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan doa orang-orang bersama dengan Talut untuk melawan kepada Jalut. Katanya, Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Katanya, ya Allah, kosongkanlah kesabaran itu untuk kami. Seakan-akan ada bekas, ada wadah, yang isi wadah itu sabar. Katanya, semua sabar itu ya Allah bagi kepada kami, sehingga tempat yang menempati sabar sudah habis. Ingin merujuk betapa gentingnya situasi, betapa dahsyatnya situasi yang dilalui oleh Bani Israel ketika berperang melawan kepada Jalut, dan kekuatan yang luar biasa ada kepada Jalut, dan kaum Bani Israel waktu itu berhadapan dengan situasi kurangnya ketenteraan dan juga persiapan persenjataan. Dikatakan kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ketika sebahagian daripada mereka mengatakan qalu la taqata lana bi Jalut wa junudih, kita tak boleh nak lawan kepada Jalut dan tentera-tenteranya, mereka terlalu kuat. Macam zaman kita sekarang, ada punya nuklir, ada yang punya drone, ada yang boleh hantar peluru daripada jauh, ada yang boleh berbuat apa saja dengan teknologi kecanggihan. Adakah kita akan mengatakan seperti mana dikatakan sebahagiannya orang yang ada pada waktu itu, la taqata lana bi Jalut wa junudih? Kita tak ada kekuatan untuk melawan, kita tak punya kemampuan untuk melawan. Apa bezanya apa yang berlaku di zaman kita sekarang dengan apa yang berlaku pada satu ketika dahulu tentang kekuatan yang dimiliki oleh musuh, sehingga diakui oleh Bani Israel kita tak mampu berlawan. Sebahagian daripada mereka mengatakan kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok sedikit, jumlah tenteranya sedikit, persenjataannya sedikit, kemampuannya sedikit, tapi dapat mengalahkan kekuatan yang banyak, teknologi yang canggih, ketenteraan yang lengkap biidznillah.
bukan dengan kekuatan, bukan dengan teknologi, bukan dengan persenjataan, bukan dengan rudal, bukan dengan roket, bukan dengan drone, tapi biiznillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, berikan kepada aku kesabaran. Kalau sabar ini ada bekasnya, di bekas itu menyimpan sabar, semua yang ada dalam bekas sabar itu beri kepada kami semua, kosongkan. Maksudnya genting sangat ini ya Allah, dahsyat sangat ini ya Allah. Fahazamuhum biidnillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wa 'allamahu mimma yasha. Maka dengan doa mereka, dengan keyakinan mereka, dengan munajatnya mereka, berhasillah Daud membunuh kepada Jalut yang kuat, yang punya tentera, yang punya persenjataan, yang punya kekuatan. Sunnatullah, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang berkeyakinan kekuatan hanya kepada Allah dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan. Adapun gugurnya orang di dalam peperangan itu bukanlah perkara yang menunjukkan arti kekalahan. Gugurnya para syuhada dalam peperangan bukanlah simbol kepada kelemahan. Kalau meninggalnya atau syahidnya seseorang dalam peperangan itu simbol kepada kelemahan dan kekalahan, bukankah Sayyidina Hamzah gugur dalam peperangan Uhud dan dikatakan Sayyidus Syuhada, penghulu kepada orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Ammar bin Yasir adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Mus'ab bin Umair syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Haram ibn Malhan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dihantar untuk berdakwah oleh baginda Rasulullah kemudian dikhianati oleh sebahagian orang dan ditikam daripada belakang. Kemudian ketika ditikam katanya fustu wa rabbil Ka'bah, aku sudah berjaya demi Tuhan yang menciptakan Ka'bah. Kata Haram bin Malhan, ditikam, mati, syahid, hilang daripada muka bumi ini, tidak lagi menikmati kenikmatan di atas dunia ini yang dikatakan oleh Habib Alwi tadi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup di dunia ini hanya kenikmatan yang menipu, yang tidak kekal. Siapa ada di dunia ini boleh menikmati dengan nikmat yang kekal? Yang menikmati dengan nikmat handsome-nya muka, satu hari dia tua tidak lagi handsome. Yang menikmati dengan keindahan wajah, dengan kecantikan yang luar biasa, kalau sudah tua tak ada lagi kecantikan, tak ada orang lagi nak tengok. Yang menikmati dengan kekuatan tubuh badan di masa muda, sudah tua pun juga akan pegang tongkat dan mungkin membongkok, mungkin duduk di atas kursi nanti pada akhirnya. Apa yang kekal daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini selain daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Walihada diajarkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bila berhadapan dengan situasi yang sukar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengambil hikmah daripada apa saja yang terjadi. Baik kita suka kepada apa yang terjadi ataupun kejadian itu menyedihkan hati kita, ketahuilah di sebalik apa yang terjadi ada peranan Allah Subhanahu wa taala di dalam menentukan setiap kejadian yang ada di atas muka bumi ini. In yamsaskum qarhum faqad massal qaumat qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawilha bainan nas wal ya'lamal ladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Kalau kekalahan menimpa kamu wahai kaum muslimin dalam peperangan Uhud, dalam peperangan kalau peperangan Uhud kamu kalah, sesungguhnya kamu menang sebelum ini di peperangan Badar. Kamu dapat dua kali ganda, menang perang dan mendapat juga tawanan perang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang berlaku kepada kamu pada kekalahan perang Uhud, liya'lamal ladzina amanu, supaya Allah tahu siapa di antara kamu yang beriman ketika diduga. Hakikat dugaan kepada orang-orang beriman ketika diduga oleh Allah. Iman bukan hanya sekedar tutur kata untuk diucap. Am hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah orang itu menyangka kami beriman dan tak mau diduga, tak mau diduga pada hartanya, pada kesehatannya, pada keluarganya,
pada umurnya, pada orang-orang disayang. Dia mau hidup sehat selalu, tak mau sakit. Dia mau hidup selalu dengan orang-orang disayang, tak mau berpisah. Dia mau hidup senang, tak mau susah. Adakah pikiran mereka seperti itu? Hatta kalau dia hidup seperti itu pun juga senang, sehat, kaya, punya family, punya, itu pun juga dugaan. Karena dugaan bukan terhad kepada musibah saja, senang pun juga dugaan, seperti mana susah juga adalah satu dugaan. Tapi adakah manusia berkata, kami beriman tapi tak mau diduga? Kami Allah duga sebelum kamu pun. Untuk apa diduga oleh Allah? Untuk kami tahu siapa di antara kamu yang benar ketika diuji oleh Allah imannya, dan siapa di antara kamu yang dusta pada imannya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.